Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dengan pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai trigonometri part 3, yaitu jumlah dan selisih tangent. Materi B, rumus jumlah dan selisih tangent. Contoh, tunjukkan bahwa nilai eksak dari A tangent dalam kurung negatif 15 derajat itu sama dengan akar 3 dikurangi 2. B tangent 105 derajat sama dengan negatif dalam kurung akar 3 ditambah 2. Ingat bahwa rumus tangent alfa tambah plus minus beta itu sama dengan tangent alfa plus minus tangent beta dibagi 1 minus plus tangent alfa kali tangent beta. Jadi kalau positif di bawahnya menjadi kurang, sedangkan negatif di bawahnya penyebutnya menjadi tambah. Perhatikan penyelesaian berikut ini. Negatif 15 kita buat menjadi 30 dikurangi 45 derajat. Nah, dengan demikian jika kita pasang tangent, maka tangent negatif 15 derajat itu sama dengan tangent dalam kurung 30 dikurangi 45 derajat. Kemudian kita pasang ke dalam rumus menjadi tangent 30 derajat dikurangi tangent 45 derajat dibagi 1 tambah tangent 30 derajat kali tangent 45 derajat. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal memasukkan nilai-nilai dari tangent 30 derajat dan tangent 45 derajat. Maka penyelesaian selanjutnya sama dengan sepertiga akar 3 nilai dari tangent 30 dikurangi tangent 45 yaitu 1 dibagi 1 ditambah sepertiga akar 3 yaitu tangent 30 dikalikan 1 yaitu tangent 45 derajat. Kemudian persamaan di atas pembilangnya kita ubah menjadi sepertiga akar 3 kita ubah menjadi akar 3/3. Sedangkan 1 kita samakan penyebutnya menjadi 3/3. Penyebutnya juga kita buat menjadi penyebut 3/3 ditambah akar 3/3. Setelah itu kita kembali atau kita selesaikan pada slide berikutnya. Jadi perhatikan penyelesaian selanjutnya. Untuk pembilang, karena penyebutnya sudah sama 3, maka kita bisa tulis akar 3 kurang 3/3. Begitu juga penyebutnya menjadi 3 tambah akar 3/3. Ingat bahwa untuk pembagian pecahan kita coret bilangan yang sama karena pembagian pecahan adalah perkalian antara atas kali bawah dibagi
bilangan yang di tengah. Kemudian kita coret 3-nya, maka pembilangnya tinggal akar 3 kurang 3, sedangkan penyebutnya dari 3 tambah akar 3 kita putar akar 3 tambah 3. Kita perhatikan bahwa penyebut dari pecahan ini masih penyebut rasional. Ulangi, masih penyebut akar. Kemudian kita rasionalkan penyebutnya dengan cara mengalihkan kawan dari penyebut, yaitu akar 3 kurang 3. Maka kita kalikan dengan akar 3 kurang 3 dibahagi akar 3 kurang 3. Sehingga kedua bilangan tersebut tidak mengalami perubahan nilai. Kita pindah ke slide selanjutnya. Perhatikan penyelesaiannya. Kemudian kita kalikan setiap komponen dalam pembilang. Akar 3 kali akar 3 akar 9, akar 9 3. Kemudian akar 3 kali negatif 3 yaitu negatif 3 akar 3. Kemudian negatif 3 kali akar 3 yaitu negatif 3 akar 3. Sedangkan negatif 3 kali negatif 3 adalah positif 9. Kemudian penyebutnya akar 3 kali akar 3, 3. Ingat bahwa untuk penyebut jika tandanya berbeda dan bilangan-bilangannya sama, kita hanya mengalihkan bilangan di depan dan bilangan di belakang. Kemudian negatif 3 kali 3 yaitu negatif 9. Jika ada pertanyaan, mohon tulis dalam kolom komentar. Untuk bilangan yang tidak mengandung akar, kita operasikan tak jumlahkan, yaitu 3 tambah 9 sama dengan 12. Sedangkan yang mengandung akar, negatif 3 akar 3 dikurangi 3. Negatif 3 akar 3 yaitu menjadi negatif 6 akar 3. Sedangkan penyebutnya 3 dikurangi 9 sama dengan negatif 6. Kemudian kita bahagi antara pembilang dan penyebut. Nah, 12 dibahagi 6 yaitu negatif 2. Kemudian negatif 6 dibagi negatif 6, positif 1. Nah, 1 kali akar 3 sama dengan akar 3. Jadi penyelesaiannya adalah terbukti. Kita masuk ke contoh kedua. Tanpa memakai tabel trigonometri atau kalkulator, hitunglah nilai eksak dari bentuk berikut ini. Yang pertama, tangen 50 derajat tambah tangen 30 derajat dibagi 1 kurang tangen 50 derajat kali tangen 70 derajat. B. Tangen 17 derajat ditambah tangen 13 derajat dibagi 1 kurang tangen 17 derajat tambah tangen 13 derajat. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan kedua soal di atas, kita harus kembali mengingat rumus dari penjumlahan dan pengurangan tangen. Jadi perhatikan bahwa kedua soal di atas kita kembalikan ke bentuk rumus dari tangen alfa plus minus beta. Jadi kedua soal di atas kita ubah ke dalam bentuk sesuai dengan aturan dari rumus tangen alfa
plus minus beta. Maka untuk soal yang pertama, tangin 50 derajat ditambah tangin 70 derajat dibagi 1 kurang tangin 50 derajat dikali tangin 70 derajat. Itu adalah bentuk dari rumus tangin 50 derajat ditambah 70 derajat. Sehingga kalau kita jumlahkan, maka tangin 50 derajat ditambah 70 derajat sama dengan tangin 120 derajat. Nah, perhatikan bahwa tangin 120 derajat itu berada pada kuadran kedua. Ingat, kuadran kedua itu sudutnya atau besar sudutnya itu antara 90 dan 180 derajat. Maka tangin 120 derajat kita kurangkan dengan 180 derajat. Merupakan sudut terbesar di kuadran kedua. Sehingga 180 derajat kurang 120 derajat itu sama dengan 60 derajat. Jadi tangin 120 derajat sama dengan 60 derajat. Ingat bahwa tangin di kuadran kedua itu nilainya adalah negatif. Maka tangin 60 derajat sama dengan negatif akar 3. Nah, untuk soal yang B, adik-adik bisa menggunakan soal itu sebagai latihan di rumah. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.